Alhamdulillahilladzi khassa awliya'a min baini ibadihi bil fuyudatil qudsiyah wa ja'ala dzikrahum sababan linuzurir rahmati min mawahibil laduniyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul karimul mannan syahadatan addahiruha liyaumi wada'il mizan wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafa min waladi adnan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima uhliqa wal khatimil lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Uhayyikum tahiyyatan islamiyah tahiyyatan mubarakam min indillah fa'aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kula hormati, yang sangat saya hormati, para alim, para kiai, para ustaz, para sepuh, aji sepuh, hadirin jamaah, kumpulan orang-orang yang tidak baik kepingin jadi baik, jati diri pangersah. Malam hari ini kita sama-sama bermuwajjah di majelis ini dengan penuh rahmat dan nikmat Allah Jalla Jalaluh, sehingga kula kalih panjenengan sedaya bisa hadir dalam majelis ilmu di sini. Majelis tasyakur bin ni'mah, Jam'iyah ini sudah 35 tahun. Dakwah yang sudah dikerjakan oleh Ustadz Edi untuk mengajak kita semua, orang-orang yang tidak baik, untuk jadi orang yang baik dan benar. Tidak cukup baik saja, tapi harus baik dan benar. Salawat dan salam tetaplah kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang tidak akan ada manusia sampai nanti akhir zaman yang bisa menandingi segalanya daripada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau Allah ciptakan sebagai orang yang paling istimewa, khairil bariyah. Kulo kali panjenengan sedaya kita semua berkumpul di sini dalam rangka ibroh, kita mengaji satu peristiwa yang maha dahsyat, yang sampai kapanpun akal dan otak tidak akan mampu untuk menjelaskan satu peristiwa yang maha besar. Yang telah dibacakan oleh saudara Qari, yang Allah abadikan dalam surah Al-Isra ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Malam hari ini kita kaji sedikit satu ayat. Ketiga ayat ini dimulai dengan kata subhana. Mufassir sepakat bahwa kalimat ini ada sesuatu yang spektakuler. Kejadian malam Asra adalah perjalanan malam. Lailan kembali kepada malam itu, yang mana kita semua tahu bahwa kejadian itu dikala Rasul sallallahu alaihi wasallam mengalami kesedihan yang luar biasa. Tahun itu diabadikan dengan tahun kesedihan, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan oleh orang-orang yang sangat menyokong perjuangan untuk mengenalkan Islam. Yang pertama, pamandah sekaligus ayah, seorang yang siapkan jiwa raganya untuk mentamengi Rasul ketika diganggu oleh bangsanya sendiri. Orang tua yang siap untuk melindungi, bahkan untuk siap nyawanya membela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Talib, namanya Abdul Manaf. Abu Talib karena anaknya yang pertama namanya Talib, maka dia dipanggil sebagai Abu Talib. Orang yang sangat luar biasa. Dan sungguh kejam ketika orang tidak tahu bagaimana perjuangan seorang Abu Talib melindungi Rasul. Kok tega-teganya mereka mengatakan pamandah adalah orang-orang kafir. Andaikan kulo kali panjenengan hidup di masa itu dengan tekanan yang luar biasa, belum tentu siap untuk jadi tameng Rasul. Rasul sallallahu alaihi wasallam sedih. Yang kedua, ditinggalkan oleh istri tercintanya, yang tidak pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam memadukan ketika beliau masih hidup. Seorang konglomerat bangsawan yang telah korbankan semua hartanya, yaitu Sayyidah Khadijah al-Kubra. Rasul sallallahu alaihi wasallam sedih luar biasa, mencari dukungan politik, mencari suaka politik. Bayangkan ketika jenengan umrah, jenengan berkunjung ke kota Taif. Kota Taif ini terkenal kota yang sejuk di Jazirah Arab. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencari suaka politik sampai ke Taif. Di Taif
dilempar batu, tidak menemukan. Ini di tahun 10 kerasulan sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Allah bahagiakan Rasul. Allah undang Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk hadir di Hadratul Qudsiyah. Untuk diterima sebagai tamu dan kekasihnya Al-Malik Al-Mulk. Maka Allah kirimkan ketika tamu kehormatan seorang raja, kendaraan disediakan, pengawal disediakan. Kita tahu kendaraan itu bernama Burak, pengawal itu bernama Jibril alaihissalam. Tidak main-main. Allah bahagiakan. Allah perjalankan Rasul sallallahu alaihi wasallam keliling bumi ini minal masyriq ilal magharib. Rasul sallallahu alaihi wasallam ditunjukkan mulai zaman Adam sampai orang-orang yang datang ke Mekah di malam itu, di hari itu, dihamparkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Peristiwa ini dikatakan sebagai Isra atau Asra. Dibawa oleh kendaraan berbadan cahaya, pengawal berbadan cahaya. Kira-kira Rasul sallallahu alaihi wasallam diperjalankan dengan jasadnya atau ruhnya. Sepakat ulama dalam kitab Berjanzi bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah dengan jasad dan ruh. Maka tidak main-main. Andaikan kulo kali panjenengan sedaya lari dengan kecepatan melebihi daripada kecepatan cahaya, tubuh ini yang merupakan jasad kasar pasti akan tercerai-berai. Disinilah ayat itu dikatakan subhana. Allah ingin memberikan satu pelajaran kepada kita, satu ilmu kepada kita, bagaimana kita bisa mengubah tubuh ini jadi ikatan ion, karena cahaya adalah ion, sementara tubuh kita ini adalah ikatan kovalen. Nyuwun sewu, ya, sedikit saya ajar tentang kimia, fisika, biar panjenengan ngerti. Makanya ayat ini, kalau tidak ada kata allazi barakna haulahu linuriyahu, tidak akan sampai. Ma'asyiral hadirin, Allah perjalankan dari satu dimensi ke dimensi yang lainnya, dari satu masjid ke masjid yang lainnya. Kenapa kok Masjidil Haram
ke Masjidil Aqsa. Perjalanan ini kendaraan juga butuh bahan bakar. Masjid adalah kapsul energi terbesar. Di situ, di masjid, orang berdoa, orang berzikir, orang baca Quran, orang munajat kepada Allah Jalla Jalaluh. Maka dari satu kapsul energi menuju kapsul energi untuk dibutuhkan naik ke Sidratil Muntaha wal Mustawa. Ini penting. Satu perjalanan malam, Asra ini sudah malam, kembali pada malam hari itu, sudah melintasi dimensi, sudah berkeliling, sudah sampai kepada zaman sebelum Rasul, sampai zaman setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini PR. Jadi ada ustaz terangkan pentingnya untuk mencari ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Biar kita ini ngerti, biar kita ini naik kualitas, biar kita ini juga bisa diasrokkan oleh Allah. Maka jamaah ini dikatakan jamaat tawassul. Jenengan ngertos apa tawassul? Tawassul itu kendaraan. Perantah kendara. Bukan hanya dengan baca Al-Fatihah sekian kali kepada para nabi, para rasul, para wali, tapi jenengan tidak ngerti hakikatnya tawassul. Ilmiahnya tawassul. Allah berjalankan. Maka tidak cukup jenengan baca Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Dirri Ra'yirina. Tidak cukup pahami. Biar kita semua bisa diasrokan. Maka ayat ini subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah alladzi yang telah memperjalankan hambanya. Maka ayat di sini bukan bi Muhammadin, biarpun sebagai awal contoh Rasul. Allah ingin buktikan bahwa abdinya yang akan diperjalankan oleh Allah Jalla Jalaluh. Kalau itu bi Muhammadin selesai pada Rasul, tidak akan sampai kepada kita. Makanya satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan, as-salatu mi'rajul mu'min. Maka salat itu mi'rajnya orang-orang yang beriman. Maka bi'abdihi, maka abdi ini ain ba'dal, hamba. Hamba itu bukan pembantu. Hamba itu budak. Budak itu kerjakan pekerjaan perintahnya majikan bukan untuk mencari upah. Kalau pembantu cari upah. Kalau pembantu cari kalau enggak UMK, UMR enggak mau. Mungkin kalau sampai ini pembantu, karena ibadahnya masih butuh pahala.
hamba itu, budak itu, dia melakukan pekerjaan bagaimana tuannya senang. Bagaimana tuannya senang. Bukan untuk cari pahala. Maka siapa yang siap jadi abdu, maka akan diperjalankan oleh Allah. Ulama tasawuf mengurai abdu ini dari 3 huruf ain ba'dal. Ain ilmu babanu dal dunu. Orang yang berilmu tiada jarak dengannya. Maka kata abdi yang pertama, hamba budak, melakukan pekerjaan supaya tuannya senang. Kulo kali panjenengan sedaya masih pembantu. Kalau nggak ada upah nggak akan kerja. Kalau jam'iyah tawassul tidak ada minum tidak akan datang. Nggak ada makanan tidak akan datang. Itu kelas kita. Itu kelas kita. Makanya hamba jangan diartikan sebagai pembantu. Hamba itu bagaimana kita lakukan. Maka hamba bukan diartikan menyembah. Hamba itu harus diartikan mengabdi. Supaya kita diperjalankan oleh Allah. Nyun sewu. Saya tadi agak ragu juga ngaji di sini malam-malam. Saya tanya kepada Ustadz Edi, Ustadz, ngaji malam apa ndak masalah dengan orang kampung? Ndak masalah yai. Ya sudah. Saya ini datang dari Surabaya. Kemarin panitia saya minta susunan acara, waduh, saya ini jam sekian. Ngaji jam 11, jam 12 malam. Terus nopo mboten? Terus. Abdi, hamba, melakukan agar tuannya senang. Maka jangan datang dari rumah ke sini asro, perjalanan malam. Kalau saya tidak asro tadi karena sudah sore datang ke sini. Kalau kemarin saya datang dari Surabaya malam, saya ke Jakarta dulu, asro. Jenengan ini asro. Tapi minta kembali pagi, bukan kembali pada malam. Bi'abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Kenapa malam? Karena malam energi paling rendah, ada campur tangan atau interferensi gelombangnya paling rendah. Kalau malam itu interferensi gelombang dari cahaya matahari dan gelombang-gelombang yang lain itu sangat rendah. Maka orang-orang spiritual, dan Al-Quran mengatakan wa minal laili fatahajjihi nafilatan lak, bukan wa minan nahari wa minal lail. Malam
Allah jadikan sebagai istirahat, tapi kulo kalau panjenengan niki kumpul ngaji. Makanya ndak heran ketika malam ini sudah begini-begini, yang ngomong sampai pagi dipaksakan. Nggih napa nggih? Hah? Nggih napa nggih? Itu. Malam itu energinya sangat rendah, interferensi gelombangnya itu rendah. Maka malam di sini kita harus belajar, ternyata waktu juga bisa relativitas waktu. Perjalanan yang segitu panjang dan luas, kembali pada malam, sudah menjelajahi dunia mulai awal Adam sampai nanti akhir zaman. Makanya waktu itu relatif menurut Einstein. Jenengan semerap tahu siapa Einstein? Albert Einstein. Dengan satu teorinya, E sama dengan MC kuadrat. Di situ ada relativitas waktu. Malam itu Allah utus Jibril. Allah utus Jibril untuk kondisikan Rasul dinaikkan kendaraan cahaya, dibawa terbang mengelilingi dunia ini, melintasi langit 1 sampai ke 7. Pertanyaan jenengan mulai kecil sampai sekarang, mempersepsikan Burak itu sebagai kuda terbang. Makanya tadi saya katakan birruh atau bil jasad war ruh. Dulu belum ada kapal terbang, orang tidak bisa. Yang bisa diandaikan kendaraan di kala itu yang paling cepat apa? Kuda. Kuda itu paling cepat, dikasih sayap lagi biar tambah cepat. Ini paling gampang pemikiran di kala itu. Kalau sekarang jenengan naik pesawat sudah ini biar cerdas. Kira-kira Rasul kira-kira bisa jadi naik kendaraan itu bisa pesawat yang ini. Nyun sewu, kita ilmiahkan dulu biar coba yang pernah naik pesawat, kalau tidak ada pelindungnya dengan kecepatan sekian knots, dengan ketinggian minimal berapa ribu kaki, 12.000 feet. Kata Pak Hadi, saya aja naik Fokker aja segitu. Fokker masih yang baling-balingnya di depan, isinya cuma 9 orang. Maka nyun sewu, diilmukan, hamba ain ba'dal, berilmulah dulu, kuatkan dengan keilmuan dulu. Tidak cukup ilmu, setelah ilmu itu amalkan. Amal tanpa harus kita mikir kita digaji atau tidak. Kita ini sudah mikir mulai kecil, sekolah mana, kuliah mana, nanti jadi apa. Ini sudah pikir. Nanti kerja ini ketika lulusan IPB jadi sarjana pertanian, belum tentu. Saya punya santri itu
lulusan sarjana pertanian, jurusan hama penyakit dan tanaman, lulus kerja di bank, Joko sembung Joko geledek, buat nyambung Jack. Berilmu, carilah ilmu ini untuk kita bisa diperjalankan. Sudah. Asra, monggo. Perjalanan siang, monggo. Allah menyuruh kita. Faidha kudiyatis salatu fangtasiru fil ardi. Melaku jalan-jalan fangtasiru fil ardi. Saya ini jalan-jalan dari Surabaya ke Bojonggede. 2 kali ke sini dengan jalan yang berbeda. Malam-malam saya jalan pinggir sungai yang sebelah sana. Tadi sore sebelah sana di Masjid Nuruz Zaman. Lu ini gak bisa masuk. Untung ada orang kenal dengan Pak Edi. Oh ya, saya jalan, mobil saya taruh sana, saya jalan ke sini. Suruh jalan-jalan. Asr. Biar kita lihat. Sebab apa? Fangtasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Carilah fadlun, sesuatu yang spektakuler dalam kehidupanmu. Kumpul pengajian ini harus menghasilkan orang-orang yang spektakuler. Bukan hanya kumpul baca tawassul selesai, makan minum, ngobrol ngalor ngidul gak ada manfaatnya, pulang. Jangan. Harus diilmukan sesuatu yang spektakuler. Ada sana, ayo ke sana, tambah. Berilmu maka akan diperjalankan. Jangan takut. Maka Allah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini, Allah juga ingin perkenalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh penduduk langit. Seluruh penduduk langit. Kulo kalau panjenengan juga begitu, naik kapal terbang juga dikenalkan sama penduduk langit biar tahu. Ya sana pergi umroh. Nggih. Mau pakai travel monggo. Mau berangkat sendiri tidak pakai travel monggo. Bisa enggak Kiai? Bisa. Saya tidak bakar orang-orang yang punya travel nyuwun sewu. Mungkin yang dengan travel biaya agak mahal, kalau tahu jalannya biar berangkat sendiri jauh lebih murah. Urus tiket sendiri, urus visa sendiri, cari penginapan sendiri. Sekarang akses untuk itu mudah. Tinggal buka HP, googling tiket.com, cari hotel, cari visa. Udah, asal punya paspor. Lebih murah. Ya sudah urus sendiri. Biar kita dikenal. Diilmukan. Maka jadi hamba. Berangkat ke sana. Ke Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan benar gak ini sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ada atau hanya dongeng. Kita jalan ke sana, ke Madinatul Munawwarah.
Dari Madinah kita lihat Masjidil Haram, benar enggak? Di sana ada Ka'bah. Setelah itu kita kasih rezeki Allah, kita datang ke Palestina, ke Yerusalem, untuk ke Masjidil Aqsa. Ini aja kulo kali pajian sedoyo, nggih, ndak cukup waktu sejam. Betul ndak? Kapan waktu saya lihat Ustadz Edi ini umroh, naik pesawat tanpa transit itu 9 jam. Kalau dari Cengkareng, kalau dari Soekarno Hatta. Kalau pesawatnya SV Saudia enak, agak besar. Kalau pesawatnya lain yang biasa atau Air Asia agak kecil. Badan seperti saya yang besar begini, kalau dapat Air Asia duduk begini. Kalau dapat SV Saudia enak, makannya 3 kali. Itu aja capek. Nyun sewu. Tidak cukup. Maka subhana, perjalanan yang dahsyat. Pesawat apa ya? Maka dikatakan buruk, barkun, kilat, kilat. Kilat bukan berarti tidak bisa melihat. Rasul saksikan semua. Kira-kira kalau saya dengan jenengan, dengan cepat itu aja mata melihat, pasti muntah. Betul apa betul? Pasti muntah. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan mulai awal Adam sampai naik ke sana, sampai naik di langit ini ketemu Nabi ini, di langit ini ketemu Nabi ini. Oke? Maka subhana ini satu. Saya nggak akan urai tentang sejarahnya panjang. Perintahnya apa? Sholat. Makanya panjenengan sedoyo, kalau pingin datang ke Allah itu datangi Allah dengan cara sholat. Datangi Allah itu dengan sholat itu bukan kerjakan sholat, dirikan sholat. Kalau kerjakan sholat, kita selesai pada gerakan. Kita selesai pada gerakan. Tidak pada esensi sholat. Okay? Yang pertama, sholat itu Allah inginkan tanha anil fakhsya wal munkar. Apa sih? Allah inginkan kita jadi baik dan lebih baik. Jangan keji, jangan biadab, jangan kurang ajar. Betul apa betul? Kita sholat masih ghibah, kita sholat masih caci maki, kita sholat masih menghinakan orang, kita merendahkan orang. Fawailul lil musall, neraka wel bagi orang-orang yang hati-hati. Maka aqimis sholah, dirikan bagaimana ilmukan sholatnya. Sholatnya diilmukan, bukan hanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Bukan itu.
kita belajar ilmunya sudah, wudunya sudah benar. Sebelum wudu, ceboknya, istinjaknya sudah benar, ghuslannya, mandinya sudah benar, wudunya benar, gerakannya benar. Sekarang kita naikkan derajatnya untuk menikmati sholat. Kita cerita Isra Mi'raj Nabi SAW menghadap Allah, perintah sholat. Hakikatnya adalah kita langsung berkomunikasi dengan Allah. Kita harus sadarkan diri kita bahwa kita ada di hadapan Allah Jalla Jalaluh. Kita harus sucikan dohir kita aja, kita sucikan. Terlebih batin kita harus kita sucikan. Efek salat tanha 'anil fahsya wal munkar. Maka salat adalah membentuk kesadaran kita bahwa memang benar Allah ciptakan, laqad khalaqnal insan fi ahsan, dalam kualitas yang luar biasa. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan itu, tsumma radadnahu asfala safilin. Allah inginkan kita salat itu tokohnya Muhammad, tubuh kita ini Muhammad. Dengan gerakan alif ha mim dal, Ahmad, ha alif, ha ruku, mim sujud, dal duduk. Maka tubuh kita ini ketika kita sujud membentuk mim ha mim dal. Pembahasan ini di lain waktu aja. Menuju apa? Memuhammadkan diri kita. Muhammad itu terpuji dengan gerakan alif ha mim dal. Ahmad. Ahmad itu adalah ahad bila mim. Ahmad itu adalah ahad bila mim. Menuju Mahmud. Datang ke Hadratul Qudsiyah, hadrat yang maha suci. Jibril aja tidak bisa masuk ke sana. Batasnya. Fakana qaba qausaini aw adna. Ma'asyiral hadirin, kita ambil pelajaran malam hari ini yang pertama, bahwa peristiwa ini bisa terulang kepada siapapun yang pangkatnya sudah jadi abdu, hamba, yang siap untuk diisra dan mi'rajkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Salat adalah sarana kulo kali panjenengan sedaya untuk bisa temui Allah. Kita berdiri dengan gerakan alif ha mim dal, Ahmad. Berdiri dengan Ahmad, alif ha mim dal, terpuji untuk menuju Mahmud. Kita salat kita implementasi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah Allah perjalankan dengan gerakan Ahmad agar kita ini terpuji untuk menuju Mahmud yang dipuji. Masyaallah hadi, pengajian ini ingin kami urai dari sisi-sisi yang lain, bukan hanya sekedar peristiwa Nabi diperjalankan. Tidak cukup min Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, naik burak itu apa? Saya minta aja berpikir
untuk kita bisa melintasi dimensi dan dimensi. Maka sholat sarana kita komunikasi dengan Allah Jalla Jalaluh. Maka sholat hurufnya shod lam ta. Shod lam ta. Ulama tasawuf sampaikan shod itu sabar, lamnya itu lillah, taknya tawakal. Siapa ingin ketemu Allah, temui dalam sabar, lillah, tawakal. Ingin temui Allah dalam sabar, lillah, tawakal. Bukan orang sabar bersama Allah, tapi kesabaran itu yang Allah bersamanya. Lillah, lakukan apapun demi Allah, untuk Allah, karena Allah, jangan karena yang lainnya. Memang kita tidak usah tanya, jenengan kerja pasti dibayar, jangan tanya gaji saya berapa. Ketika jenengan sudah bekerja pasti aku akan digaji. Jangan tanya, tapi tingkatkan kualitas kerja kita biar dapatnya banyak. Maka sholat shod lam ta. Allazi barakna haulahu, tetap ada berkah yang diberkahi. Berkah alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Cari ilmunya yang diberkahi untuk bisa jadi abdi. Jangan cari ilmu yang tidak ada berkahnya. Barakah itu, makna barakah yang pertama, sedikit mencukupi banyak. Sedikit mencukupi banyak, yang pertama. Makna barakah yang kedua, tambah dan manfaat. Tambah dan manfaat. Jadi sholatnya itu harus sedikit mencukupi banyak. Artinya apa? Bahwa Nabi sampaikan, awwalu ma yuhasabuhu bihi 'abdi yaumal qiyamah sholat. Maknanya apa? Jenengan ibadah-ibadah yang lainnya nilainya 9, ketika tidak ada sholatnya, sholat ini kepalanya. Kalau kepalanya 0, di belakang 09 ada nilainya enggak? Ada nilainya enggak? Enggak ada. Biar kulo kali panjenengan sedoyo sholatnya masih belajar dikasih angka 1, belakangnya sodako jariah kita 82, bernilai enggak? Bernilai enggak? Bernilai. Maka nyuwun sewu, malam hari ini dengan pengajian Rojabiyah, Syahrul Rajab ini syahrullah, bulannya Allah. Nggih. Kita belajar peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang pertama, kita jadi hamba. Bagaimana jadi hamba? Jadi budak yang kita bekerja tanpa harus pikirkan upah. Yang harus kita pikirkan bagaimana Allah senang. Yang kedua, makna hamba adalah ain ba'dal. Kita harus berilmu untuk menuju Allah bisa senang. Karena sholat adalah sarana kulo kali sebenarnya komunikasi dengan Allah. Allah Akbar. Kita nikmati. Kita terjemahkan dengan bahasa lisan bebas. Allah Maha Besar. Kita baca Al-Fatihah. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Tuhan semesta
alam, Ar-Rahman Nir-Rahim, yang maha pengasih dan maha penyayang. Coba kita nikmati sholat kita pada taraf nikmati, bukan khusyuk. Kita belajar untuk menikmati sholat. Kita takbir untuk ruku, Allahu Akbar, Allah maha besar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, maha suci zat yang maha agung, serta memujilah saya ini kepada engkau. Kita nikmati 3 kali, kita ulang sunnah 3 kali. Sami'allahu liman hamidah, Allah mendengar pujian hamba yang memujinya. Kita nikmati. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma sita min syai'in ba'du. Segala puji bagi Allah sepenuh atas langit dan bumi, dan sepenuh atas apa-apa yang engkau kehendaki setelah itu. Kita komunikasi, kita ngomong. Enak enggak kalau ada lawan bicara, kita ini curhat? Enak mboten? Kita ngomong, Mbak, madul, curhat, maha suci engkau, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maha suci engkau zat yang maha tinggi, serta memujilah saya ini kepada engkau. Duduk di antara dua, Rabbi ufirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani. Enak ndak omong-omongan? Rabbi ufirli, ya Allah panjenengan sepunten dosa kula, warhamni ya Allah panjenengan kasihani kula. Nggih, ngomong. Kita nikmati. Kita nikmati. Mudah-mudahan malam ini, setelah malam ini, kita belajar lagi untuk mengartikan setiap gerakan bacaan sholat, sehingga sholat kita itu nanti ada warnanya, biar tidak hanya senam, biar ada nilainya, sehingga benar yang dikatakan Al-Quran, tanha 'anil fahsya wal munkar. Enggak akan kita berbuat keji. Ada orang mau begini-begini, nanti mau hadap Allah lagi, mau bilang apa? Subuh pagi kita hadap Allah, di subuh ada orang, nanti aku mau hadap Allah, enggak enak. Duhur hadap Allah lagi. Ketika kita sering menikmati itu, pasti kita akan melihat semua ciptaan Allah ini dengan kacamata Allah ba'inillah. Gak gampang menghujat, gak gampang ngelokno uwong, gak gampang menghinakan, merendahkan, membuli. Gak akan. Kita belajar untuk jadi abdi, biar nanti Allah perjalankan, biar kita bisa menikmati. Karena Allah berikan kesempatan, ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fangfudu la tanfuduna illa bisultan. Allah berikan kesempatan kepada bangsa jin dan manusia, silakan arungi, jelajahi. Ini stata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fangfudu, silakan jelajahi, la tanfuduna illa bisultan. Maka bisultan ini maknanya banyak, bisultan bisa ilmu, bisultan ini juga bisa dengan mal, bisultan ini banyak maknanya. Maka mudah-mudahan ngaji malam hari ini sumpun jam berapa? Jam 12, jam 12 kurang. Monggo sedikit doa itu yang sudah dibagi kita baca sama-sama. Monggo kita baca doa itu sama-sama.
Ada minta satu fotokopi? Sebelum kita akhir, kita doa sama-sama. Doa sesudah sholat atau dibacakan di majelis, jenengan bisa pakai doa ini yang kami dapatkan dari guru kami untuk jenengan sedoyo, ijazahkan dari beliau untuk jenengan sedoyo, dari Habibana wa Mursidana Maulana Abi Ikram. Monggo kita doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal dawamal afiyah wa tamaman ni'mah wa husnal khatimati wal aqibah. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar kami senantiasa dalam keadaan selamat, dikaruniai kenikmatan yang sempurna, husnul khatimah dan husnul akibah. Allahumma wafiqna li salihil a'mali wan niyat. Ya Allah, limpahkanlah taufikmu kepada kami di dalam kami berbuat kebajikan dengan niat yang ikhlas. Allahumma aftah akfala qulubina bidzikrika wa atmim ni'mataka alaina min fadlika waj'alna min ibadika salihin. Ya Allah, bukakanlah kunci yang menutup hati kami dengan berzikir mengingatmu, dan sempurnakanlah nikmat yang engkau karuniakan kepada kami, serta jadikanlah kami hamba-hambamu yang saleh. Rabbi ufir warham wa anta khairur rahimin. Ya Tuhanku, berilah ampun dan berilah rahmat, dan engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik. Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Ya Tuhan kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat, dan engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini. Allahumma ighfir lana warhamna warḍa 'anna wa taqabbal minna wa adkhilna al-jannata wa najjina minan nar wa aslih lana sya'nana kullahu. Ya Allah, ampunilah kami dan kasihanilah kami, ridhoilah dan terimalah amal ibadah kami, masukkanlah kami ke dalam surga dan hindarkanlah kami dari neraka, serta perbaikilah semua urusan kami. Rabbi ufir warham wa anta khairur rahimin. Ya Tuhan kami,
berilah ampun dan berilah rahmat, dan Engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik. Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Ya Tuhan kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat, dan Engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wahai Tuhan kami, berikan rahmat kepada kami dari sisi-Mu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub. Ya Allah, Engkau curahkan kesejahteraan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan salawat yang mengampuni segala dosa, yang memperbaiki segala hati, wa tangtiligu bihal usub wa talinu bihas su'ub, wa ala alihi wa sahbihi wa man ilahi mangsub, yang menyembuhkan segala penyakit, yang memudahkan segala urusan, yang memudahkan segala kesusahan, tercerahkan pula kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang yang ada bertalian kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bikulli ismi huwa laka samita bihi nafsak. Ya Allah, kami bermohon kepadamu dengan setiap namamu. Au anzaltahu fi kitabik, au 'allamtahu ahadan min khalqik, yang Engkau sebutkan dalam kitabmu, atau yang Engkau ajarkan kepada salah seorang hambamu. Ya asma'as sami'in, ya absaran nazirin, wa ya asra'al hasibin. Zat yang maha mendengar dari yang mendengar, maha melihat dari yang melihat, dan zat yang paling cepat menghisab. Ya akhraja Yunus min batnil haud, ya hai zat yang mengeluarkan Yunus dari perut ikan. Ya man falaga bahra li bani Israel, zat yang membelah laut untuk Bani Israel. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad, al-bashirin nadhir, sirajil munir, walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan ngaji sedikit. Kalau Isra dan Mi'raj dibahas satu persatu, tidak cukup 1 bulan, tidak cukup setahun. Jangankan pagi, setahun tidak cukup, 2 tahun tidak cukup. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Al-afu minkum, ihdinas siratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.